pagi ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu topik kita tentang mari kita membangun budaya saling mengingatkan dan saling menasehati agar kehidupan kita lebih berkualitas. Dan akhir-akhir ini adalah satu hal yang sulit karena memang tidak semua orang bisa kita nasihati Bapak. Mohon pencerahannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mitra Pas FM dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat, penuh barokah, penuh semangat untuk senantiasa membangun kualitas diri kita dalam kehidupan ini, sebelum kita suatu saat nanti yang kita tidak tahu kapan kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon maaf ini 1,5 bulanan lebih jadi kita pasif ini, kita sedang dalam pemulihan sakit. Namun alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian manajemen Islam, kajian-kajian yang diharapkan kita bisa menambah wawasan, menambah pola pikir, pola tindakan kita yang lebih berkualitas di dalam mengelola kehidupan kita di muka bumi ini, sebelum nantinya diharapkan kita menjadi insan-insan yang rahmatalil alamin, tangan di atas, dan membangun kemaslahatan di muka bumi ini. Dan insya Allah nantinya kelak kita menjadi husnul khatimah dan hasanah dunia, hasanah akhirat. Amin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal yang sangat penting kalau kita lihat di semua komunitas, di perusahaan, di keluarga, di lingkungan, di kelompok-kelompok komunitas tertentu, apapun itu, di lembaga-lembaga, entah itu formal maupun non-formal, di pemerintah atau dimanapun, ada beberapa hal yang penting yang menjadikan ciri dari komunitas tersebut yang sehat. Nah, salah satu ciri penting yang sehat yang menggunakan manajemen baik objektif, menggunakan pola pendekatan akal sehat, yang pada akhirnya biasanya komunitas tersebut jauh lebih berkualitas dan terus dia bisa berkembang, bisa bertahan di tengah badai perekonomian kita yang masih terpuruk. Mudah-mudahan segera bangkit, segera maju dengan pendekatan yang akal sehat, pendekatan yang berakhlak karimah. Sebab akhir-akhir ini memang sedang banyak disorot masalah betapa dahsyatnya korupsi, betapa dahsyatnya narkoba, dan sebagainya, yang itu merupakan tumpukan-tumpukan problem yang karena mungkin kita belum serius secara sistemik
untuk memberantasnya. Sehingga problematika di Indonesia ini begitu kompleksnya dan sangat tidak mudah. Nah itulah maka perlu adanya keseriusan-keseriusan di dalam membangun peri kehidupan bangsa, bermasyarakat, dan umat kita ini agar supaya bisa bertahap problematika besar itu terpecahkan satu sehingga menjadilah kehidupan kita kehidupan yang lebih berkualitas, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bersih, sehingga barokailah janji Allah manakala suatu wilayah, suatu komunitas masyarakat itu memang berada di area yang baik dengan keimanan, dengan menjaga akhlak karimah, maka akan diturunkan rezeki-rezeki dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakatnya bisa lebih berkualitas, lebih sejahtera, bisa menikmati kehidupan secara adil, secara sejahtera, dengan penuh moralitas di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu cirinya budaya suatu komunitas atau masyarakat atau keluarga atau perusahaan itu adalah budaya di situ terjadi saling mengingatkan, saling menasihati. Tentu dengan makin kompleks, tentu menggunakan data-data yang objektif. Oh ya kita masih rugi ini ya. Oh ya ongkosnya ini kemarin naik ini. Oh ya ini tertunda itu ya. Oh ya ada duit mandek sekian banyak di ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pendekatan objektif dengan akal sehat yang kemudian dikomunikasikan menjadi budaya saling menasihati, saling mengingatkan, itu sangat-sangat powerful di dalam membangun kualitas berkomunitas atau bermasyarakat atau dalam berkeluarga kita ini. Biasanya kalau susah dinasihati terus malah marah atau wis wegah mengingatkan karena wis alah percuma nanti tawas disemprot balik dan sebagainya, maka ini justru proses kualitas itu akan menurun bertahap. Akhirnya ide-ide nggak bisa berkembang. Akhirnya ya orang cenderung kurang aktif, proaktif, kurang jadinya jadi pasif dan sebagainya. Apalah njaluk induran kita lakoni, pokoknya ini dan sebagainya dan sebagainya. Padahal terjadinya interaksi komunikatif yang di situ saling mengingatkan, saling memberi nasihat untuk sesuatu kebenaran atau sesuatu yang lebih baik, sesuatu data-data, fakta-fakta yang memang itu bisa mengungkap sesuatu yang akhirnya menjadi PR untuk kita menyelesaikannya. Itu sangat urgent di dunia saat ini, di mana kompleksitas sudah semakin luar biasa. Karena jadi enak, jadi diskusinya jadi hidup, jadi rasional. Biasanya kalau begitu akan lebih mudah menemukan solusi-solusi yang paling baik. Maka terjadilah perubahan-perubahan yang lebih berkualitas. Ya mudah-mudahan di Pati ini kemarin lagi rame begitu ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik lah untuk masyarakat Pati ini. Yang penting masyarakat kita ini bisa mendapatkan keadilan, kesejahteraan, pembangunan tetap jalan, tidak membebani wong cilik dan sebagainya, pengangguran makin berkurang. Alangkah indahnya kalau itu bisa diramu melalui elit-elit yang sedang manggung atau sedang diberi amanah oleh Allah, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif.
mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik untuk masyarakat padi kita yang kita cintai ini. Tentu ada banyak perbedaan cara mandang, tapi ujung-ujungnya kita berharap adanya suatu proses pembangunan yang berkualitas dan beradab, dalam artian punya moralitas yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa di haji. Kita doakan aja di Arab Saudi, di Kemenhaj, dan yang sudah ini berproses terus ya. Alhamdulillah biayanya menurun walaupun belum banyak. Mudah-mudahan juga segera ada suatu percepatan pembangunan di Arab Saudi maupun pengelolaan kita, sehingga enggak terlalu lama kita menunggu. Dengan kampung haji yang lagi dicoba untuk dirintis pemerintah dan sebagainya, kita doakan semuanya. Karena memang kasihan ya kalau sudah terlalu lama, akhirnya persentase yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang susah akhirnya berbenturan dengan aturan Arab Saudi yang memperketat orang-orang yang memang dalam keadaan sakit, yang nggak layak. Padahal nunggunya aja bukan niat sakit, nggak ada orang punya niat sakit. Tapi karena nunggu kelamaan, orang akhirnya usianya sudah banyak lansia dan sebagainya, yang tentu secara logika peluang untuk fisik yang lemah itu semakin banyak. Ya mudah-mudahanlah semuanya kita harapkan dengan lebih baik lagi. Nah, kembali ke tadi, kita sudah diingatkan ya, dalam surat Al-Imran itu diingatkan, kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik itu ciri pokoknya kebiasaan untuk kita saling menasihati, memperingati, mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran, dan itu dilandasi dengan iman yang benar, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan akhlakul karimah yang baik. Tentu iman yang kuat akan mendorong kehidupan kita menjadi lebih baik akhlaknya, ibadahnya, tata cara perilaku kita, dan sebagainya. Nah, jadi konsep membangun suatu budaya yang sehat itu salah satu cirinya adalah kebiasaan sudah membudaya, kebiasaan saling mengingatkan, saling menasihati. Yang dinasihati merasa bersyukur, ada orang yang peduli. Yang diingatkan merasa bersyukur, tentu dengan cara yang baik, tidak dengan arogansi, dengan macam-macam, dengan membabi buta. Itu dengan cara yang baik, diterima dengan yang baik, akhirnya terjadilah perubahan yang baik. Dan kalau itu sudah terjadi kebiasaan, biasalah kita mengingatkan. Ya ojo ngono lah, nek kalau berubah ya jangan terlalu drastis lah, yang membebani wong cilik, umpamanya seperti itu. Nah, pada akhirnya itu akan begitu. Kenapa? Nah, kita lihat juga di surat pendek yang salah satu ulama itu merasa andaikan surat itu aja diterapkan di kehidupan, begitu banyaknya kebaikan-kebaikan akan terjadi. Itu surat Al-Asr itu. Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi pondasi iman yang melatar belakangi kehidupan akan memunculkan upaya kita untuk beramal soleh, karena landasannya sudah iman. Semuanya untuk keikhlasan, untuk cari ridho Allah. Godaan apapun, penghargaan atau cacian sebaliknya, itu tidak membuat dia
terus seperti terbang setinggi langit kalau misalnya dia dipuji-puji. Sebaliknya kalau dicaci, dia tidak lantas down terus akhirnya tidak mau berbuat yang baik dan seterusnya. Landasan iman yang kokoh menimbulkan suatu amal soleh yang berkualitas dengan penuh semangat dan dilakukan dengan penuh jihad fisabilillah. Nah, salah satu amal soleh ini yang muncul di dalam surat yang pendek itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati, saling. Artinya kalau sudah saling itu akhirnya care to care-nya tumbuh. Atau kita jadi jujur ya, diingatkan senang, terima kasih ketika kita mengingatkan. Pada waktu mengingatkan mereka menerima dengan baik, rasa syukur, terima kasih. Waktu kita diingatkan kita menerima dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau ini tumbuh di dalam suatu keluarga, tumbuh di dalam suatu komunitas perusahaan, menjadi tim yang baik, biasanya kokoh sekali itu. Karena problem-problem yang kecil itu nggak numpuk. Masalah-masalah itu nggak numpuk, ya kayak di negeri ini kelihatannya bertumpuk-tumpuk itu ya, aspek moral, aspek ini, korupsi, narkoba, kenakalan remaja, judi online, menumpuk karena tidak ada jihad yang sistemik ya, perjuangan yang sistemik untuk memberantas kayak gitu. Umek aja dengan berbagai ribut sana ribut sini gitu. Kita lupa begitu banyaknya permasalahan yang ada yang itu numpuk-numpuk. Namanya kejahatan itu adalah pasukan setan. Dimanapun ya setan ya selalu semangat untuk membangun dan menipu manusia untuk bisa mengikuti jalannya. Nah, jadi ciri khas ini mesti ditumbuhkan. Cobalah kalau misalnya kita di sekolah, cobalah kalau kita di perusahaan, cobalah kalau kita di lingkungan, dicoba, ayo ada masukan, ya, matur nuwun, ini, atau masukan itu perlu dibahas, ayo gini, ada yang paling bagus enggak, oke kalau gitu bertahap, ya ini prioritas ini dulu, jadi enak. Dan itu kalau menjadi kebiasaan, satu persatu problematika tidak numpuk, akhirnya bunyi. Tapi akhirnya terselesaikan satu, akhirnya kokoh itu kehidupan di situ, di keluarga, di perusahaan, dan sebagainya. Akhirnya bisa sehat. Karena begitu badai sekarang ini kan sudah globalisasi, begitu ada jebret ini gimana ini. Kan berbeda ya, menteri dulu itu inginnya pajak aja yang prioritas untuk diambil, yang sekarang ini bukan pajaknya yang diutamakan, tapi pengelolaan secara keseluruhan finansial ini, termasuk korupsi, termasuk dana mandek dan sebagainya, sehingga bisa menumbuhkan suatu proses perekonomian yang lebih baik. Nah, kalau diambilin sana sini ya makin jumlah gitu, karena problematika semakin banyak, makin kompleks. Jadi seperti itulah, dan itu nuansa Islam sangat memerintahkan, sangat memberi tuntunan kepada kita. Yuk kita bangun budaya dimanapun, di masjid, takmir masjid, di sekolahan, di perguruan tinggi, di pemerintahan, di perusahaan, di lingkungan. Kalau sudah tercipta budaya saling enak, cari yang terbaik begitu dengan rasional, biasanya di situ akan sehat, akan lebih berkualitas, di lingkungannya semakin rukun, semakin care. Kalau ada yang kena musibah bisa dibantu, dan itu mudah menggalangnya, dan seterusnya. Itulah tuntunan Islam akan membawa kemaslahatan. Tuntunan Islam membawa kebajikan, kebaikan, kemaslahatan, dan rahmatan lil alamin. Karena itulah esensi dari tuntunan Islam, membangun rahmatan lil alamin. Ayo, salah satunya
Di mana kalau kita lagi memangku jabatan, menjadi elit-elit, mencobalah untuk membangun kebiasaan ini. Ya, jadi kalau dialognya monoton dari atas bawah terus diem aja dan sebagainya, nggak terjadi dialog, ya lama-lama akan numpuk itu problematika. Dan itu akan melemahkan sendi-sendi kehidupan kita. Kalau perusahaan akhirnya akan negatif, akan rugi, dan akhirnya nggak bisa bertahan. Jadi seperti itu. Itulah yang perlu kita sampaikan. Tuntunan Islam begitu mementingkannya. Begitu pondasi iman kokoh, akan membuka peluang amal soleh yang lebih kuat, lebih semangat, lebih berkualitas. Dan salah satu amal soleh itu adalah membangun budaya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Manakala ada rintangan ini terus akhirnya kita mungkin rugi karena situasi ini, kita sabar, kita betul-betul bertahan untuk terus-menerus sampai yang kita inginkan tercapai. Pantang menyerah, pantang mundur, pantang putus asa, dan itulah konsep sabar. Padahal kalau kita sudah sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah akan memberikan jalan-jalan keluar pada orang yang bersungguh-sungguh dalam kesabaran, dalam koridor Islam. Ladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Insya Allah budaya itu kalau di dalam keluarga dan saya menciptakan suatu ranah pemrosesan pendewasaan yang dilandasi akal sehat, dan itu akan membangun kebajikan, kebaikan, membangun kualitas kehidupan kita bisa lebih baik. Itu yang perlu kita sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang kita diskusikan pada pada pagi hari ini. Monggo silakan. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang pagi ini ingin bergabung, silakan Anda bisa berdiskusi, Anda bisa masuk ya, banyak media bisa Anda manfaatkan termasuk WhatsApp. Silakan Anda bisa bergabung di 085277999101. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kemudian juga kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Mitra Pas, silakan Anda bisa bergabung. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Darsono, ini Bapak tentang bangkit dari keterpurukan itu kan susah. Sehingga siapapun yang terkadang menasihati itu sepertinya kita kok susah untuk bisa bangkit kembali. Karena bagaimanapun juga yang namanya bangkit ini kan butuh suasana yang betul-betul kita siap dan kuat. Tetapi pada saat titik kita betul-betul lemah kok sulit ya. Mohon pencerahan dari Bapak Darsono. Ya, inilah lika-liku kehidupan Pak Darsono ya. Tapi kita mesti memilih yang benar. Apapun keterpurukan itu, kita tentu memilah. Kita mengikuti tuntunan yang baik dan benar yang oleh Allah berikan. Itu sudah jalan lurus yang paling baik. Perkara hasilnya bagaimana, yang penting kita berusaha dulu, diniatin tulus, kita silaturahim ke sana ke sini, minta nasihat, justru minta nasihat pada tentu orang-orang yang kompeten, yang ngasih minta nasihat kepada orang yang enggak dalam bidangnya kita punya problem, malah ngerutin masalah itu, malah nakut-nakutin. Tapi kalau pada orang yang kompeten di bidangnya, paling tidak dia bisa memberikan alternatif pencerahan lah, paling tidak nambah-nambah semangat lah itu. Jadi seperti itu. Kita terus, karena ikhtiar itu
itu sangat berujung kepada terbukanya jalan Allah. Nah, kalau kita sudah haji atau apa gitu, misalnya di sa'i itu ya, ibu kita, istri keduanya Nabi Ibrahim itu, dia dulu pembantu ya, dengan pendidikan yang rendah dan sebagainya, tapi dengan niat jihad fisabilillah untuk anaknya yang merengek karena sudah kehabisan susu, asinya dan sebagainya, dia sa'i ke sana ke sini walaupun secara logika nggak ada air, tapi usaha yang sungguh-sungguh, alladzina jahadu, sungguh-sungguh fina di dalam urusan-urusan yang sesuai tuntunan Allah di jalannya, lanahdenahu subulana. Dia nggak dapat air, tapi Allah maha segalanya, kecil di mata Allah apapun yang terjadi. Nabi Musa sudah di ujung, di mana pasukan Fir'aun dengan senjata yang lengkap sekali sudah kelihatan, tapi dia tenang. Dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, bantulah kami. Engkaulah tempat bergantung yang maha segalanya. Begitu tongkat dianukan, dia jalan. Pasukan Fir'aun mati kabeh, tidak atau belum menyentuh Bani Israel. Bani Israel selamat kabeh. Nah, ini contoh dengan cara bukan perang tapi belayu. Belayu. Terus akhirnya ada laut yang membelah dan akhirnya selamatlah 100%, hancurlah 100%. Selamatlah yang memang diselamatkan oleh Allah, hancurlah yang memang dihancurkan oleh Allah. Dan itu sudah buktinya masih ada. Fir'aun yang terbukti dan yang meneliti masuk Islam. Nah, jadi seperti itu. Mari tetap kita bersemangat terus. Gak apa-apa di lingkungan yang terkecil lah, di keluarga, di apa, kayak di lingkungan. Yuk kita bangun, kita cerahkan. Maka kalau di dalam komunitas itu adalah pengajian kayak adalah arahan-arahan itu penting karena akan melunakkan hati, akan menyatukan visi dari tim kita, sehingga akhirnya mudah diarahkan ke arah yang baik, mudah berdiskusi, mudah mencari solusi-solusi walaupun itu bertahap karena kompleksitas kehidupan kita semakin sulit. Insya Allah Pak Darsono, terus semangat aja terus, karena itu tuntunan Allah dan Allah itu melihat ikhtiar kita, bukan melihat hasilnya. Walaupun secara logika tentu ikhtiar yang baik, yang sungguh-sungguh akan menimbulkan logika hasil yang lebih baik. Sunatullahnya gitu. Tapi Allah mencatat pahala itu bukan dari hasilnya, tapi dari jerih upaya kita. Nah, itulah hebatnya tuntunan Islam. Jadi dari jerih upaya kita, lewat radio ini kita sampaikan begini, kita mengingatkan kepada ini pemerintah, mbok ya jangan begini dan sebagainya ya. Nah, akhirnya ya adalah hasilnya itu, walaupun itu sifatnya hanya menghimbau dan sebagainya. Saya mengingatkan itu kalau saya ada lihat itu ada kebijakan yang jauh dari Islam, misalnya kayak gitu, ya kita ingatkan ke teman-teman kita, ke DPR, ke pemerintah, ke sekda atau apa. Dalam arti memberi masukan, bukan membenci. Karena masukan yang baik itu akan membangun kebaikan. Gitu. Saya kira gitu Pak Darsono. Semangat ya. Wis pokoknya ikhtiar ini tidak masalah, mudah-mudahan kalau toh hasilnya belum sesuai yang diharapkan, tapi kita sudah menjadi
barisan Allah yang diridhoi oleh Allah. Amin. Monggo yang lain silakan. Baik, masih ada beberapa menit lagi yang sudah bergabung ini dari Bapak atau Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Pripun? Bapak, saat ini kan terlalu banyak orang yang merasa bisa berbicara dan berpendapat, sehingga kita ini kok malah bingung ya pencerahannya, Bapak. Ya enggak apa-apa itu. Semua masukan itu boleh kita dengar. Tentu ada masukan yang baik, ada yang mungkin masukan yang enggak rasional, mungkin ada masukan yang kurang baik. Tentu kita memilah-milah. Dan dasar kita itu ada. Kita harus berlandaskan, nah Islam bagaimana? Nah gitulah ya. Quran hadis kita bagaimana? Kalau sesuai ya itu baik. Tapi dalam proses kehidupan kita bukan hanya sesuai, tapi yang prioritas yang perlu kita lakukan. Misalnya dalam urusan ekonomi dan usaha dan sebagainya. Prioritasnya bagaimana? Oh ini begini. Maka lakukan sesuai dengan prioritas itu, step by step. Mudah-mudahan dengan ilmu manajemen, continuing improvement, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Dan kita mesti cari nasihat itu. Entah di mana, entah apa, ada kenalan apa yang paling tidak kita yakin dia itu memiliki kompetensi yang sesuai yang kita harapkan, misalnya begitu. Nanti akan banyak pencerahan-pencerahan. Itu tuntunan Islam silaturahim itu tentu salah satunya kan terjadi dialog dan sebagainya. Setidaknya memberikan semangat, setidaknya memberikan dukungan. Orang baik biasanya kalau diberikan pertanyaan atau dimintai konsultasi, tentu dia akan memberikan yang baik-baik. Setidaknya kalau tidak mendapatkan solusi jitu, setidaknya memberikan dukungan dan semangat. Dan itu menyemangati kita. Kadang-kadang dalam hidup ini memang kadang kita ini pintar tapi lesu, loyo, apa. Kadang perlu diingatkan. Seorang profesor pun, seorang presiden pun, seorang hebat pun dan sebagainya, kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang masuk ke ritme di mana dia itu loyo. Nah itu disitulah masuknya kita, manfaatnya saling mengingatkan di situ. Jadi seperti itu. Seperti saya ini kan tempo hari kena stroke ringan itu kan, ya saya anggap lalai lah itu. Dikira biasa sehat gitu-gitu, ternyata ada beberapa yang terindikasi agak tinggi, misalkan gula darah atau apa, sehingga menimbulkan begitu. Ya itulah pentingnya saling menasihati dalam keluarga dan sebagainya. Tentu diniatin yang baik. Jadi seperti itu, terus kita semangat. Masukan-masukan itu perlu, tapi tentu kita selektif. Nah yang terpenting, kita banyaklah belajar agama, karena agama itu membawa kebaikan kita dunia akhirat. Itu doa yang diajarkan Allah yang maha segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat dapat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunannya, mengikuti sunatullahnya. Insya Allah, karena Allah maha kaya dan rezeki itu luar biasa tanpa batas. Manakala Allah sudah connect dekat dengan kita dan kita sudah connect pula dengan jihad kita dalam ikhtiar kita, tentu dengan ketulusan. Insya Allah ada jalan, insya Allah diberikan jalan-jalan keluar secara bertahap, dan akhirnya menjadi lebih baik lagi. Itu Mas Taufik, semangat ya. Enggak, mungkin ada lain-lain atau
Baik, masih ada satu lagi yang sudah Jih. bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang sudah masuk, oke, Pak Yanto. Ini tentang masukan itu terkadang membuat kita kesulitan juga, Bapak, karena terkadang memberikan masukan tidak mengetahui kondisi kita, tentang finansial kita, kemampuan kita, sehingga kita malah semakin drop. Mohon menjerahnya, Jih. Bapak. Ya makanya masukan-masukan itu perlu disaring. Biasanya kalau berasal dari orang yang cukup kompeten, misalnya kita minta nasihat kepada seorang, atau biasanya kalau di Kava Center itu sering ada konsultasi ke kita. Tentu kita tidak hanya mau pakai ilmu umum nasihati gini gitu, enggak. Tentu kita harus melihat positioningnya yang meminta nasihat itu bagaimana, kondisi keuangan, kondisi ini. Contohnya misalnya ada suatu kasus orang minta nasihat itu ya. Ini begini Pak, gimana Pak? Saya apa perlu pinjam bank untuk uruskan ini? Barang yang mbok dagangkan itu apa? Oh ini Pak. Oh kalau ngelihat dari keseluruhan, karena saya sudah lama pengalaman di masalah makanan ringan dan seterusnya, itu sedang going down, sedang turun pasarnya. Kalau turun tuh jenengan mau tambah effort, tambah biaya, tambah apa begitu, itu kontraproduktif. Malah ngeteknya biaya tapi hasilnya nggak signifikan karena sedang going down. Produk itu going down. Jadi sisa-sisa itu jenengan manfaatkan, tapi sudah mulailah beralih dengan produk baru yang sedang tren atau klasikal, produk yang klasik, produk yang secara umum orang itu butuh terus itulah, misalnya terkait dengan makanan dan sebagainya. Jadi kalau going down itu terus dipaksakan, jangan akan makin patah itu. Wis tambah biaya lagi gini, wah hasilnya nggak signifikan. Entek duitnya malahan gitu. Saya bilang seperti itu. Nah, karena memang sudah going down, memang dalam suatu bisnis itu ada rentang waktu tertentu ya bagi produk-produk tertentu. Jadi seperti itu. Contohnya HP itu kalau sudah ketinggalan ya dia susah ngedole. Nah, atau tanaman ya lagi musim regane warang iku manfaatnya 1 juta manfaat ini, tapi lagi turun ya jangan kita mau borong, malah jualnya tambah belesek gitu, akhirnya rugi itu. Ada banyak terjadi orang konsultasi gitu. Sebetulnya penting tuh ya saling menasihati, saling konsultasi, saling sini untuk terbuka secara objektif. Tapi banyak nggak dilakukan. Akhirnya dia salah memutuskan, akhirnya konsekuensinya akhirnya membuat mereka jadi terpuruk begitu. Itu banyak sekali ya. Dari praktek pengalaman kita konsultasi gratis ke Kava Center itu sendiri sudah kelihatan sekali. Jadi kadang-kadang orang mengambil keputusan itu tidak berdasarkan suatu kajian yang cukup ya. Kita nggak perlu pintar sekali dan sebagainya, tapi kita perlulah second opinion. Kita tanya sana sini, kita ya ini. Oh ini diturun kok Pak produk kayak gitu. Ngapain dikembangin lagi, percuma. Karena sudah begini dan seterusnya. Intinya gitu, Mas. Kalau mau dialog, diskusi, ayo monggo di kopi darat kemawon. Atau mungkin ada yang lain atau cukup? Iya, kita sudah di penghujung acara Pak. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan pagi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ciptakan budaya di lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita dan sebagainya, masyarakat. Budaya saling menasihati, saling mengingatkan. Kalau itu sudah menjadi budaya, insya Allah akan menyuburkan kemaslahatan sehingga kehidupan kita bisa berkualitas, insya Allah. Dan itu tuntunan Islam.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.